Bahkan gitu, kalau dalam dunia filsafat itu orang diminta harus berpikir radikal, harus radikal gitu. Ini berarti kita kembali lagi menariknya ke Indonesia, Pak. Jadi fenomena dakwah di Indonesia gimana, Pak? Bebas sekali ya. Menyampaikan apa saja. Saya bilang mungkin negara demokratis yang paling nyaman itu negeri kita gitu ya. Iya. Ya, kita mau apa saja tidak ada orang melarang di sini. Sampai maaf ya, kalau ada negara, kalau misalnya saya lihat kalau di Eropa misalnya, negaranya kan kecil sama seperti Singapura, keputusan pemerintah itu sangat punya pengaruh terhadap rakyat. Tapi kalau di Indonesia saya pikir keputusan pemerintah itu pengaruhnya kecil sekali ya. Itu banyak tidak punya hubungan apa-apa dengan rakyat. Bahkan begini, Pak. Jadi yang sering orang katakan mau ganti presiden berapa kali, saya sama gitu. Ya lah itu. Ya. Dan jumlahnya yang begitu itu banyak. Itu ya lebih dari 75% itu. Jadi tidak ada kaitannya gitulah. Ya, makanya di sama lah maksudnya karena kayak COVID dan sebagainya, mungkin di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia itu tidak merasa ada COVID gitu. Karena memang tidak pernah dijalankan semua aturan COVID dan sebagainya di wilayah tertentu. Tapi itu gaya bebas ada kontrol itu ya, tidak di bawah kontrol negara. Mungkin ada yang tidak biasa. Dan mereka biasa-biasa aja gitu. Ya itu tapi itu bukan berarti kelemahan kontrol pemerintah dalam menangani soal COVID, enggak gitu ya. Karena memang wilayah Indonesia luas, ya bukan hanya berpulau-pulau juga. Berpulau-pulau, bergunung-gunung, berlembah-lembah, bersungai-sungai. Ya, jadi ada aturan ini. Dan terpisah ada kampung-kampung cuma kecil ya, isinya cuma 10 keluarga atau 5 keluarga, setelah itu jauh dari tempat lain. Yang mana mungkin karena kayak begitu disentuh oleh uang naik mobil aja mungkin tidak pernah itu. Katanya para nelayan, Bang. Jadi kalau presiden menyampaikan sesuatu tidak teriak-teriak, kita nggak dengar. Karena kita di tengah laut katanya. Kata nelayan begitu. Ya emang beda dengan negara kecil. Kalau negara kecil kayak Eropa itu yang negara maju, keputusan negara sangat berpengaruh terhadap ekonomi rakyatnya. Karena ekonomi rakyatnya rata-rata memang ya kalau enggak karyawan gitu ya, kalau enggak karyawan jarang sekali yang wira swasta. Kalau itu pun yang wira swasta yang sudah jalan gitu. Dan itu pun juga penduduknya kecil terbatas. Beda dengan kita, sudah tempatnya seluas ini, kemudian luasnya lagi lebih luas lautnya, berarti kalau pas kita ada di laut itu sepi itu. Makanya tadi pertanyaan tadi bahwa bagaimana di Indonesia, saya sebenarnya ingin menarik pada pembahasan yang isu-isu radikalisme kan. Maksud saya kebebasan untuk berceramah itu kemudian ada konteks keterkaitannya orang berceramah dan ini yang kemudian akhirnya juga muncul ceramah-ceramah radikal. Cuma saya tidak tahu yang dimaksud ini dalam pandangan Abah, radikalisme itu seperti apa kan begitu. Ya, begini ya. Istilah itu dibuat kemudian dimuati oleh sesuatu oleh pembikinnya. Ya. Bagaimana itu, Pak? Sederhananya gimana? Contohnya gini. Saya kok agak tidak mengerti. Kayak radikal misalnya. Radikal itu kan dari kata-kata radik gitu ya. Radik itu artinya akar. Berpikir radikal itu artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Bukan teroris berarti. Bukan. Itu asal mulanya asal mula kata ya. Asal mula kata. Bahkan gitu. Kalau dalam dunia filsafat itu orang diminta harus berpikir radikal. Harus radikal gitu. Ya, harus radikal. Karena itu cermin dari kemampuan orang untuk menuju ke akar-akarnya gitu ya. Di dunia ceramah jadi berbeda maknanya. Ya. Dan semua yang namanya keyakinan memang harus radikal gitu. Contohnya misalnya ketika kita menyebut diri kita lebih Pancasilais lalu menganggap orang tidak Pancasilais kan radikal juga. Radikal Pancasilais gitu ya, sehingga menghalalkan untuk menangkap orang seenaknya gitu kan. Super radikal juga kan. Gitu. Nah sebaliknya yang satunya menganggapnya itu
kekerasan. Kekerasan gitu. Akhirnya tempur gitu ya. Karena radikal itu tiba-tiba diberi makna negatif gitu. Ya. Padahal maknanya tadinya dalam dunia ilmiah itu bagus gitu. Bagus gitu. Ketika ini digunakan dalam istilah politik, lalu Islam radikal dimuati kekerasan, makna kekerasan. Padahal enggak. Bagaimana orang yakin tentang sesuatu benar kalau dia tidak berpikir radikal? Ke akar-akarnya maksudnya? Ke akarnya. Kalau ini sudah benar semua total ke akar-akarnya, baru orang yakin ini benar gitu. Kalau cuma benar di permukaan, masa iya gitu. Anda mau nggak saya hormati hanya di bibir saja, tidak di hati gitu? Tidak radikal berarti. Iya. Ayo mau suka permukaan aja gitu ya, mesem-mesem gitu sama orang gitu. I love you, saya cinta kamu, tapi hatinya nggak cinta gitu. Mau nggak ya gitu-gitu? Iya. Ini kamu kan, ya harus di hati kan. Kalau sudah di hati kan radikal itu. Betul. Ya radikal masuk. Sama juga kepada pencinta Pancasila ya seperti kita ini, di mana kita hidup di negara Pancasila, kita harus radikal memang untuk Pancasila gitu. Kalau tidak radikal, nggak bisa jadi ideologi. Iya. Ya, nggak bisa jadi ideologi karena ideologi itu sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan yang kita yakini benar sebenar-benarnya dan kita harus bela dengan nyawa sekalipun. Iya. Udah. Kalau sudah kayak begini disebut kekerasan. Iya. Enggak kan? Iya. Nah, semua paham-paham ideologi itu seperti itu. Nah, cuma dalam sejarahnya kata-kata radikal ini dihembuskan oleh orang-orang kemudian diberi muatan negatif tadi, yaitu kekerasan, intimidasi, dan sebagainya. Sementara yang menteror orang radikal ini tidak pernah menganggap dirinya radikal. Ya kan? Iya. Yang menteror radikal sampai menggunakan kekuatan negara untuk menghancurkan ini tidak pernah disebut radikal itu. Bahkan kadang-kadang melampaui batas kesalahannya. Coba, kesalahan yang radikal itu apa misalnya? Contoh yang paling ekstrim misalnya membakar tempat pelacuran. Iya. Tiba-tiba dia ditembaki, dikejar dengan pesawat, dengan pasukan khusus gitu ya. Kemudian negara mengeluarkan belanja luar biasa untuk menghabisi orang ini. Radikal banget juga kan. Tetapi negara kan selalu benar. Nah, seperti itu loh. Jadi contohnya sebetulnya gini. Jadi kalau sudah menyangkut soal keyakinan, soal ideologi, orang pasti berpikir tembus ke ini. Gitu. Sebab gimana kita yakin, gimana enggak kalau enggak yakin benar. Ya, ke akar-akarnya. Nah, di situ ya ke akar-akarnya. Di sini kemudian ada pembelaan terhadap keyakinannya. Cuma setiap kita juga harus tahu bahwa untuk meyakinkan keyakinan kita kepada orang lain masih banyak cara. Cara yang pertama yaitu cara yang lembut, gitu ya, lembut, penuh kasih, itu. Nah, ini yang kadang-kadang cara ini belum ditempuh, gitu ya. Nih. Kalau istilah agamanya itu bil hikmah gitu ya, dengan bijak. Iya. Baru yang kedua itu yang terakhir mau'idhah ya, nasihat. Disampaikan, artinya disampaikan kayak informasi bahwa tindakan Anda itu begini. Oke. Bedanya apa bil hikmah dengan mau'idhah? Kalau bil hikmah itu apa ya? Sebuah tindakan bijak yang membuat orang itu kemudian menerima mau kita. Contohnya begini ya, sederhana contohnya. Ada orang mengkritik kiai kepada saya gitu ya. Saya pernah datang ke sebuah pesantren. Itu kiainya ada itu. Padahal masjid azan. Tapi kiai itu gak datang ke masjid itu. Terus ada santri-santri main sepak bola di situ. Padahal masjidnya azan. Saya datang masuk ke masjid itu. Itu gimana menurut sampean Pak Kiai? Sambil nada tinggi, marah-marah, beliau menyampaikan itu kepada saya. Padahal peristiwa yang dia ceritakan sudah lama gitu ya, yang dialami oleh dia. Apa jawab saya? Saya hanya jawab, sejak kapan kamu diangkat menjadi malaikat raqib dan atid? Iya. Kamu kan nggak punya kewajiban untuk mencatat kesalahan orang. Iya. Kamu, kewajiban kamu adalah berbuat baik, kamu jalan menuju masjid,
Kalau kiai itu tidak bisa diajak oleh kamu pergi ke masjid karena jaraknya, kamu cukup berdoa dalam hati, ya Allah, bukakan pintu hati si kiai itu untuk datang ke masjidmu. Ya Allah, tunjukkan kepada santri-santri yang main ini. Ya, perdengarkan adzan. Lalu Anda menuju masjid dengan tenang, aman, sehingga Anda tidak membawa dendamnya kepada saya hari ini. Nah, saya tidak mendebat itu. Saya hanya bertanya, sejak kapan kamu diangkat menjadi malaikat raqib dan atid? Bil hikmah ya. Ya, ini hikmah. Nggak ada dialognya di situ ya. Nggak ada. Tapi orang itu kemudian benar-benar membelada, tidak bisa jawab apa-apa itu. Ya. Dan kemudian sadar gitu ya. Sadar. Dan itu hikmah. Kalau mau itu hasanah, memberikan informasi. Ceramah lah ya. Nah, misalnya kita datang, Pak Kiai, ya sampean sebagai pimpinan punya kewajiban besar di Madura, Acabis. Nah, kewajiban untuk memberi contoh yang baik, ya gimana sampean sebagai figur jadi panutan dan sebagainya, disampaikan ilmu pengetahuan. Jadi mau itu hasanah itu sebetulnya menyampaikan informasi pengetahuan yang benar kepada orang itu. Kalau dengan ini juga tidak mempan gitu, baru mujadalah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah dialog, tapi ada gini, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Bukan hanya baik, terbaik ahsan, bukan hanya ahsan yang terbaik. Jadi kalau mau dialog harus berdialog dengan cara terbaik. Ini yang banyak dilupakan. Coba kita lihat dialog-dialog di TV itu gitu. Ya, gitu. Ya, sudah jauh dari baik, jangankan terbaik gitu. Ya, dialog santun, lembut, ya, dalam dialognya. Itu yang diperkenankan. Nah, kenapa cara-cara seperti ini yang kita sampaikan? Karena ini kalau biasanya nyangkut ekstrim-ekstrim gitu ya, radikal-radikal gitu, biasanya kan menyangkut masalah keyakinan ya, masalah ideologi, masalah keimanan, masalah yang pokok di dalam hati. Tidak mungkin bisa diterima dengan orang yang serta-merta, apalagi cuma dengan kekerasan gitu ya, nggak bisa. Kita harus lewati itu untuk meyakinkan orang. Jadi tidak bisa dikontekskan mengajak orang beragama seperti zaman perang Nabi, nggak bisa. Beda ya kalau perang ya, beda perang. Kalau perang itu konteksnya kan gini. Orang memerangi, ya. Kalau orang memerangi, baru kita angkat memerangi, ya. Jadi sebab dalam hukum perang dalam agama itu kita boleh berperang hanya kalau diperangi. Artinya kalau diserang untuk diperang, tidak boleh kita berperang duluan. Karena itu yang dijadikan konteks gitu kan, menyebarkan dakwah dengan. Dalam agama tidak boleh. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang yang memerangi kamu. Jadi jangan kita yang memulai peperangan gitu. Ya, jangan kita yang memulai peperangan. Nah, kan masalahnya Pak. Jadi orang kafir dianggap musuh kan begitu. Jadi meskipun nggak ngajak perang, mau perang terus gitu kan. Enggak, ya. Kafir tidak dianggap musuh ya, gitu. Yang dianggap musuh itu kafir itu dianggap musuh kalau si kafir ini memusuhi kita. Kalau tidak memusuhi, bukan musuh, itu teman. Seperti perjanjian yang perjanjian Madinah yang dibuat oleh Rasulullah. Ya, waktu Rasulullah datang ke Madinah, kelompok Muslim masih sedikit ya. Nanti di situ ada bani-bani sekian, termasuk ada Yahudi, ada Kristen, ada siapa ya, banyak. Kemudian Rasulullah bikin perjanjian bersama untuk membuat pertahanan kota Madinah. Kalau diserang orang di luar Madinah, Nah, itu yang kemudian oleh banyak orang dijadikan asas perjanjian bersama itu dijadikan asas hidup bersama ya, yang kemudian dikembangkan dalam teori-teori sosial itu kemudian dijadikan dalih itu ya, dijadikan dalil tentang negara Islam dan sebagainya. Oke, Bang. Ya. Tapi bagi yang tidak suka ada negara Islam itu dijadikan ya sebagai perjanjian sosiologis gitu ya. Ya tergantung Anda nafsir kok. Iya, perjanjian tergantung Anda nafsir gitu ya. Nah, dokumen itu kemudian betul-betul dibuat perjanjian dan benar. Jadi ketika ada umat Islam mau diserang oleh orang Mekah, maka Nabi bilang, kita semua di Madinah punya kewajiban untuk membela. Sesuai dengan perjanjian. Ya, sesuai dengan perjanjian. Seperti itu.
Jadi apa ya, kita kembali kepada poin. Jadi peperangan itu ya, kita tidak pernah menganggap orang kafir itu sebagai musuh. Nih, ya. Kita baru menganggap mereka musuh kalau memerangi. Gitu. Okay. Ya, kalau memerangi, kalau memusuhi kita. Okay. Kalau enggak gitu lah ya. Okay. Kita beda agama gitu. Itu anggapannya. Makanya ada istilah kafir ya, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang di bawah perlindungan kita. Okay. Kalau waktu itu sifatnya Islam yang berkuasa ya, Muslim yang berkuasa. Itu ada kafir dhimmi. Istilahnya orang yang tidak mau menerima Islam tapi berada dalam perlindungan umat Islam. Mereka dihormati semuanya. Hak-haknya diberikan sama seperti Muslim lainnya. Oke. Oke, Pak. Ini yang terakhir, Pak, diskusi yang terakhir. Jadi dalam konteks keseluruhan tadi beragama di Indonesia itu mestinya di gimana, Pak? Jadi lebih cocok dengan atmosfer yang gimana gitu? Ya.